Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Dosen RN. Pada video kali ini kita akan membahas materi mata kuliah sistem operasi terkait dengan manajemen memori. Di antara pokok bahasannya adalah konsep memori dan manajemen memori, jenis memori, cara penempatan informasi di manajemen memori, jenis-jenis manajemen memori, strategi manajemen memori, ruang alamat logika dan fisik, serta sweeping. Video ini merupakan gabungan dari beberapa mahasiswa yang dalam hal ini dilakukan pembelajaran daring akibat dari dampak virus corona. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Nah, jika ini bermanfaat, jangan lupa diklik tombol subscribe serta share di teman-teman kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rida Walidaini Surbakti dengan NIM 2519016 akan menjadi pemateri pertama pada makalah ini. Yang pertama itu konsep dasar manajemen memori. Memori adalah pusat dari operasi pada sistem komputer modern. Memori adalah array besar dari word atau bit yang disebut alamat. CPU mengambil instruksi dari memori berdasarkan nilai dari program counter. Ini menyebabkan penambahan muatan dari dan ke alamat memori tertentu. Bagaimana deretan alamat memori dibangkitkan oleh program yang sedang berjalan? Yang pertama itu ada pengikat alamat atau address binding. Pengikat alamat adalah cara instruksi dan data yang berada di disk sebagai file yang dapat dieksekusi dipetakan ke alamat memori. Sebagian besar sistem memperbolehkan sebuah proses atau user proses untuk meletakkan di sembarang tempat dari memori fisik. Sehingga meskipun alamat dari komputer dimulai pada 00000, alamat pertama dari proses user tidak perlu harus dimulai dengan 0. Yang kedua itu ada dynamic loading. Untuk memperoleh utilitas ruang memori dapat menggunakan dynamic loading. Dengan dynamic loading, sebuah rutin tidak disimpan di memori sampai dipanggil. Semua rutin disimpan pada disk dalam format relocatable load. Dan yang ketiga itu ada dynamic linking. Konsep dynamic linking sama dengan dynamic loading. Pada saat loading, linking ditunda sampai waktu eksekusi. Terdapat kode kecil yang disebut stub digunakan untuk meletakkan rutin library di memori dengan tepat. Stub diisi dengan alamat rutin dan mengeksekusi rutin. Sistem operasi perlu memeriksa apakah rutin berada di alamat memori atau tidaknya. Dynamic linking biasanya digunakan dengan sistem library seperti language. Library tanpa fasilitas ini, semua program pada sistem perlu mempunyai kopi dari library language di dalam executable image. Kemudian ini menghabiskan baik ruang disk maupun memori utama. Dan yang keempat ada overlay. Sebuah proses dapat lebih besar daripada jumlah memori yang diisolasikan untuk proses. Teknik overlay biasanya digunakan untuk kasus ini. Teknik overlay biasanya digunakan untuk memungkinkan sebuah proses untuk mempunyai jumlah yang lebih besar dari memori fisik daripada alokasi memori yang diperuntukkan. Ide overlay adalah menyimpan di memori hanya instruksi dan data yang diperlukan pada satu waktu. Jika instruksi lain diperlukan, maka instruksi tersebut diletakkan di ruang memori menggantikan instruksi yang tidak digunakan lagi. Sebagai contoh misalnya terdapat fast assembler. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Dian Rianti, NIM 2519004. Manajemen memori adalah suatu kegiatan untuk mengelola memori komputer. Proses ini menyediakan cara mengalokasikan memori untuk proses dan permintaan mereka, membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan, serta menjaga alokasi ruang memori bagi memori. Memori
Ada beberapa macam jenis memori di antaranya. Yang pertama ada memori kerja. Itu terbagi menjadi ROM, PROM, atau EPROM atau EEPROM, RAM, cache memori. Yang kedua, memori dukung. Terbagi menjadi floppy, hard disk, CD, dan lain-lain. Terdapat dua macam manajemen memori. Yang pertama itu ada manajemen memori statis. Yang kedua ada manajemen memori dinamis. Manajemen memori berdasarkan alokasi memori. Terdapat dua cara mendapatkan informasi ke dalam memori kerja, yaitu yang pertama ada alokasi memori berurutan. Pada alokasi memori berurutan, setiap proses menempati satu blok tunggal lokasi memori yang berurutan. Kelebihannya yaitu itu sederhana, tidak ada rongga memori bersebaran, proses berurutan dapat dieksekusi secara cepat. Yang kedua ada kekurangan memorinya boros, tidak dapat disisip apabila tidak ada satu blok memori yang mencukupi. Yang kedua ada alokasi memori tak berurutan. Program atau proses ditempatkan pada beberapa segmen berserakan, tidak perlu saling berdekatan atau berurutan. Kelebihannya, sistem dapat memanfaatkan memori utama secara lebih efisien. Kekurangannya, memerlukan pengendalian yang lebih rumit dan memori jadi banyak yang berserakan tidak dipakai. Fungsi manajemen memori. Yang pertama, mengalokasikan informasi yang dipakai dan tidak dipakai. Yang kedua, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. Yang ketiga, mendealokasikan memori dari proses telah selesai. Yang keempat, mengelola swapping atau pegging antara memori utama dan disk. Sistem operasi memberikan tanggapan terhadap manajemen memori utama untuk aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, untuk menjaga dan memelihara bagian-bagian memori yang sedang digunakan dan dari yang menggunakan. Yang kedua, memutuskan proses-proses mana saja yang harus dipanggil ke memori jika masih ada ruang di memori. Yang ketiga, mengalokasikan dan mendelokasikan ruang memori jika diperlukan. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis memori. Yang pertama itu manajemen memori untuk monoprogramming. Bila komputer yang dijalankan hanya satu jenis selama proses berlangsung, maka dikatakan mode kerja komputer itu adalah monoprogramming. Selama komputer itu bekerja, maka memori RAM seluruhnya dikuasai oleh program tersebut. Jadi RAM tidak dapat memasuki oleh program lain. Bila sistem operasi telah selesai dimuat, maka tampillah prompt di layar monitor, dan itu adalah tanda monitor komputer siap menerima program aplikasi. Di dalam sistem juga dapat kita lihat bahwa sistem operasi terletak berdekatan dengan program lain di dalam RAM, sehingga kemungkinan sistem operasi terganggu atau terubah oleh proses yang sedang berjalan sangat besar. Hal ini tidak boleh terjadi. Untuk mencegah terganggu sistem operasi tersebut, maka alamat tertinggi dari sistem operasi diletakkan pada registrasi batas dalam CPU. Jika ada proses yang mengacu ke alamat itu atau program lebih rendah daripada itu, maka proses dihentikan dan program akan ditampilkan pada kesalahan. Yang B, atau yang kedua, manajemen memori untuk multiprogramming. Kalau multiprogramming berarti kan berlebih dia atau dua gitu. Untuk sistem komputer yang berukuran besar, bukan small komputer atau bukan komputer kecil membutuhkan pengaturan memori, karena dalam multiprogramming akan melibatkan banyak pemakai secara berlangsungan. Multiprogramming itu berfungsi untuk mempermudah dua program aplikasi atau lebih dalam menggunakan prosesor. Motivasi yang lain agar penampilan komputer lebih layak, yaitu bahwa komputer seringkali digunakan untuk pelayanan alternatif.
oleh beberapa pemakai secara bersama-sama. Oleh karena itu, komputer membutuhkan kemampuan yang lebih baik daripada hanya sebuah proses di dalam memori untuk sebuah order. Manajer memori harus manajer memori di lingkungan multiprogramming sekalipun melakukan dua hal, yaitu proteksi memori dengan isolasi ruang-ruang alamat secara disjoint. Yang kedua, pemakaian bersama memori. Pemakaian bersama memori ini tujuan dari akselerasi memori di dalam sistem multiprogramming yaitu memungkinkan proses yang aktif berjalan sebanyak mungkin. Yang kedua, memproses dengan cepat permintaan memori yang diperlukan proses. Yang ketiga, mencegah perubahan tidak berhak pada setiap lokasi memori proses. Yang keempat, membuat alokasi dan pengelamatan memori dengan efisien. Dalam sistem operasi multiprogramming, membagi setiap bagian dari memori untuk ditempati oleh proses, dan setiap proses tersebut diatur sesuai dengan kebutuhan serta tidak diizinkan untuk saling interferensi satu dengan lainnya. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rian Akbar, NIM 2519005 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu strategi manajemen memori. Strategi manajemen memori dikenal dengan memori maya. Keuntungan memori maya yaitu 1. Large address space, membutuhkan sistem operasi seakan-akan memiliki jumlah memori melebihi kapasitas memori fisik yang ada. 2. Proteksi, virtual address space tiap proses berbeda sehingga tidak berpengaruh langsung pada proses lainnya. 3. Memory mapping, untuk melakukan pemetaan image dan file-file data ke alamat proses. 4. Fair physical memory allocation, untuk membagi penggunaan memori fisik secara adil ke proses yang berjalan. 5. Share virtual memory, untuk saling berbagi penggunaan memori. Selanjutnya, ruang alamat logika dan fisik. Alamat logika adalah alamat yang dibentuk di CPU, disebut juga alamat virtual. Alamat fisik adalah alamat yang terlihat oleh memori. Alamat yang dibangkitkan CPU disebut alamat logika, di mana alamat terlihat sebagai uni memori yang disebut alamat fisik. Register basis disebut juga register relokasi. User program tidak pernah melihat alamat fisik secara real, hanya ketika digunakan sebagai alamat memori akan direlokasi secara relatif ke register basis. Selanjutnya adalah swapping. Proses swapping menukarkan sebuah proses keluar dari memori untuk sementara waktu ke penyimpanan sementara dengan sebuah proses lain sedang membutuhkan alokasi memori untuk dieksekusi. Teknik swapping rollout, roll-in menggunakan algoritma berbasis prioritas, di mana ketika proses prioritas yang lebih tinggi tiba, maka memori manager akan mengeluarkan proses prioritas yang lebih rendah serta meload proses dengan prioritas lebih tinggi tersebut. Agar teknik swapping lebih efisien, sebaiknya proses-proses yang akan diswap hanyalah proses-proses yang benar-benar dibutuhkan sehingga dapat mengurangi waktu swap. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.